Sidang mega korupsi KTP elektronik Senin siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang ke-15 ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 6 saksi dari Konsorsium Percetakan Negara RI atau PNRI yang memenangkan tender proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Pemeriksaan saksi dalam sidang kali ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, Jaksa KPK menghadirkan 3 koordinator keuangan konsorsium PNRI yakni Indri Mardani, Yani Kurniati dari PT Lens Industri, dan Fajri Agustiawan dari PT Sandipala Artapura. Ketiganya diperiksa secara bersamaan dan ditanya seputar kegiatan transaksi keuangan di konsorsium PNRI selama menangani proyek KTP elektronik. Dalam persidangan, terkuak konsorsium PNRI melakukan pemotongan 2-3% dalam setiap tagihan anggota konsorsium pada transaksi pembayaran Kemendagri. Adapun saksi Indri Mardani mengungkapkan uang operasionalisasi konsorsium PNRI pernah dikeluarkan untuk pinjaman keluarga yang disetujui oleh Andreas Ginting yang menjadi ketua manajemen bersama konsorsium PNRI. Sementara itu saksi Mario Cornelio yang pada sidang sebelumnya tidak hadir kembali absen. Mario disebut sebagai pihak yang menerima pembayaran 400.000 dolar Amerika Serikat dari terdakwa untuk diserahkan kepada kuasa hukum Kemendagri Hotma Sitompul sebagai fee. Untuk mengelaborasi sidang lanjutan korupsi KTP elektronik hari ini lebih lanjut, sudah ada koresponden Arya Dita Utama yang memantau jalannya persidangan ini. Selamat malam, Dito, apakah sidang masih berlangsung hingga saat ini? Jika memang iya, saksi siapakah yang masih diperiksa sampai saat ini? Ya, halo, selamat malam Indra. Memang sidang yang ke-15 kasus proyek IKTP sendiri tadi sudah diketok palu, maksud saya sudah dinyatakan selesai pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi. Nanti memang rencananya sidang berikutnya, sidang ke-16 akan diselenggarakan nanti pada hari Kamis mendatang, Kamis pagi nanti mendatang. Sementara itu tadi saya dapat sampaikan bahwa ada 6 saksi yang telah diperiksa, nah, kemudian ke-6 saksi itu dibagi menjadi 2 sesi pemeriksaan, di mana seksi pertama itu lebih difokuskan kepada koordinator keuangan dari konsorsium PNRI itu sendiri, dan kemudian pada sesi kedua kemudian dihadirkan 3 lagi koordinator lain, diantaranya seperti Aryoto yang merupakan koordinator pekerjaan penerbitan, personalisasi dan distribusi kartu, kemudian ada Andi Rahman yang merupakan koordinator pekerjaan untuk pengadaan software dan juga peralatan, dan kemudian yang terakhir ada Rudianto, koordinator pekerjaan pendampingan teknis. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan dalam persidangan tadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh misalnya tadi Rudianto yang berasal dari PT Sukovindo. Di situ bahwa disebutkan bahwa memang dalam kontrak kerja proyek IKTP sendiri, PT Sukovindo sendiri menawarkan setidaknya 169 tenaga ahli yang ada sekitar yang mendalami 28 bidang, tetapi pada kenyataannya seiring dengan berjalannya proyek tersebut ternyata mereka hanya dapat menyediakan 84 orang saja. Dan menurut BPK hal ini merupakan suatu pelanggaran, sehingga memang kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Kemendagri pun juga harus dikembalikan oleh Sukovindo. Sementara itu saya sampaikan juga soal daftar 169 orang tersebut. Ada beberapa nama yang memang dipertanyakan oleh jaksa KPK sendiri yang menyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak qualified atau tidak memiliki kualifikasi untuk menjalankan tugas yang diembankan oleh untuk menjalankan tugas menjalankan proyek IKTP ini sendiri. Tapi memang hal itu dibantah oleh Rudianto yang merupakan perwakilan dari PT Sukovindo sendiri, mengatakan bahwa memang sudah dilakukan cross check terhadap nama-nama tersebut, tapi memang pada akhirnya ternyata terkuak juga bahwa memang ada juga sejumlah nama yang memang tidak qualified atau tidak memiliki kualifikasi untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Selain itu dapat saya sampaikan juga bahwa dalam menjalankan proyek IKTP sendiri, PT Sukovindo mengaku mengalami kerugian. Artinya kerugian tersebut memang terjadi karena ada perbedaan persepsi, di mana semula sebelum pada saat ikut lelang di situ disebutkan bahwa nanti pembayarannya adalah at sum, tetapi ternyata kemudian berubah jadi at cost, sehingga PT Sukovindo dalam hal ini memberikan pelayanan pendampingan secara teknis, dia memberikan pelatihan kepada instruktur, di mana berarti instruktur itu harus memberikan pelatihan pada operator yang ada di seluruh daerah di Indonesia untuk merekam data-data IKTP dan juga kemudian kembali mendistribusikan data tersebut kepada command center atau di pusat itu sendiri. Ternyata memang karena memang harus at cost, mereka ternyata harus menanggung biaya seperti biaya penginapan, biaya transportasi, dan lain-lain, dan hal itu ternyata membuat mereka mengalami kerugian. Sementara itu dapat saya informasikan juga bahwa memang
dari proyek IKTP ini sendiri setidaknya ada 2 perusahaan yang menyatakan rugi. Selain tadi PT Sukovindo, ternyata juga ada PT Lens Industri sendiri. Mereka bahkan mengaku terpaksa harus meminjam uang terlebih dahulu karena memang di dalam pada saat awal pelelangan di mana dikatakan akan diberikan sekitar 20% pembayaran sebagai DP, ternyata hal itu tidak terrealisasi sehingga pembayaran dirubah menjadi berdasarkan performa, sehingga memang akhirnya membuat PT Lens Industri sendiri terpaksa harus meminjam sejumlah uang agar dapat menjalankan proyek IKTP ini sendiri. Satu hal lagi yang menarik adalah pernyataan dari Koordinator Aryoto. Dia merupakan perwakilan dari PNRI yang menangani koordinator pekerjaan penelitian dan personalisasi dan distribusi kartu. Memang diberitanya oleh jaksa KPK mengenai target yang harus dicetak oleh PNRI sendiri untuk jumlah KTP. Disebutkan oleh Aryoto bahwa memang ditargetkan 127. Ketika ditanya apakah mampu, Aryoto mengatakan bahwa memang tidak mampu mencetak 127 juta belangko IKTP dalam waktu 2 tahun. Akhirnya Aryoto membeberkan bahwa memang PNRI sendiri hanya mampu mencetak sekitar 12 juta, sedangkan sisanya dikerjakan oleh subkontraktor yang lain. Satu informasi mungkin yang menarik adalah hari ini memang direncanakan memanggil 7 saksi, tapi memang hanya 6 orang saksi saja yang datang. Kemudian saksi yang tidak hadir adalah Mario Cornelio Bernardo. Mario Cornelio sendiri adalah keponakan dari pengacara Hotma Sitompul yang pada saat itu mereka memang bersama-sama menjadi penasihat hukum untuk Kemendagri ketika mengalami masalah hukum dalam proses tender yang pada saat itu memang sejumlah pihak yang kalah dalam tender kemudian melaporkan ke pihak kepolisian bahwa memang ada diduga ada terjadi permainan, sehingga memang Hotma Sitompul dan kemudian juga Mario Cornelio sendiri yang ditugaskan untuk dapat memberikan bimbingan hukum. Selain itu juga memang saya sempat bertanya kepada KPK sendiri bahwa mengingat bahwa Mario Cornelio sendiri sudah 2 kali mangkir dalam pemanggilan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, dan memang pihak KPK sendiri, jaksa KPK sendiri memang Abdullah Basir mengatakan bahwa memang pihaknya masih akan terus berupaya memanggil Mario sehingga dapat memberikan keterangan, karena memang keterangan yang dapat disampaikan Mario dianggap cukup penting dan layak didengarkan, dipersidangkan. Adapun ketidakhadiran Mario sendiri, saya dapat informasi dari Abdullah Basir, jaksa KPK sendiri mengatakan memang Mario sendiri tidak memberikan konfirmasi mengapa dia tidak hadir. Adapun KPK terus akan berusaha mendatangkan Mario sendiri dan menghimbau kepada Mario untuk dapat mengikuti perintah dari pengadilan untuk hadir sebagai saksi. Dan apabila memang apabila Mario tidak hadir dalam pemanggilan sebagai saksi untuk yang ketiga kali, maka dia dapat dikenakan pasal 224 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Jadi apabila memang dia tidak hadir atau berhalangan kembali, maka Mario Cornelio yang disebut-sebut sebagai orang yang telah menerima uang sebesar $400 sebagai fee dari Sugiharto, terdakwa 2 untuk sebagai fee pembayaran kepada Hotma Sitompul sendiri bisa hadir, sangat disayangkan. Begitu, Indra. Baik, kalau kita lihat dalam persidangan tadi kan ada pemotongan 2-3% dalam tagihan setiap konsorsium. Apakah juga dijelaskan secara panjang lebar kemana saja aliran dana itu kemudian diberikan dari potongan 2-3% itu? Lalu kemudian sejauh apa sih kemungkinan uang yang pernah diambil dari konsorsium PNRI itu untuk membayar fee Hotma Sitompul? Ya betul, memang terkait itu memang disampaikan oleh Indri Mardiani yang merupakan perwakilan dari Perum PNRI sendiri yang duduk sebagai koordinator keuangan di konsorsium PNRI, mengatakan bahwa memang pemotongan 2-3% itu sendiri adalah untuk biaya operasional cost konsorsium itu sendiri, seperti misalnya uang listrik, telepon, dan juga bayar gaji pegawai. Memang tidak dirunut secara spesifik apa saja keperluan uang tersebut, karena memang apabila kita hitung saja misalnya 5,9 triliun rupiah, kemudian ada pemotongan 2-3%, artinya sangat besar sekali uang tersebut yang didapat dioperasionalkan. Tapi memang perlu menjadi catatan juga bahwa memang dari konsorsium PNRI sendiri masih ternyata mereka masih memiliki uang tagihan yang cukup banyak. Maksudnya ada sekitar 178 miliar uang tagihan yang saat ini belum dibayarkan kepada konsorsium PNRI. Kemudian ternyata ada 287 miliar yang dibungkus
dibukukan di dua rekening mereka yang dibukukan oleh KPK yang saat ini sehingga tidak bisa diakses. Mungkin dapat saya tambahkan sedikit, memang juru bicara KPK Febri Diansyah sendiri mengatakan bahwa dari konsorsium PTNRI yang terdiri dari 5 perusahaan ini sendiri telah disita atau dikembalikan kepada negara sekitar 220 miliar rupiah. Sehingga memang dan terkait memang soal pembayaran itu memang tidak spesifik apa disebut, apakah memang Perum PNRI atau PT Konsorsium melakukan pembayaran, tapi memang pada sidang sebelumnya memang disebut bahwa Quadra Solutions juga PT Sandi Pala Atapula memang sendiri memberikan uang secara bersama masing-masing 200.000 US dollars sehingga berjumlah 400.000 US dollars kepada Hotma Sitompul sebagai fee untuk konsultasi dalam proses hukum yang pada saat itu dihadapi oleh Kemendagri. Begitu, Indra. Baik, terima kasih Arya Dita Utama melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.